putusan benar-benar di luar dugaan gua. Ya, Pak Nadiem vonisnya 10 tahun. Buat gua ini benar-benar biadab, benar-benar anjing bangsat. Ya, buat lu semua para hakim mendingan copot jubah lu pada ya. Percuma lu ya atas nama keadilan dan kebenaran, tapi pada faktanya lu nggak memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Udah jelas apa yang terjadi dengan Pak Nadiem. Ini penuh intrik, ini penuh kejanggalan dan banyak manipulasi. Kok bisa-bisanya kalian majelis hakim memberikan putusan ini kepada seorang Nadiem Makarim? Dan gue bersumpah demi Allah ya, kalian yang zolim kepada Nadiem akan mendapatkan karmanya beserta anak turunan kalian semua. Anjing lu pada ya, setan. Geng, kita mau harap apa lagi ya tinggal di sebuah negeri dengan penegakan hukum yang super duper cacat seperti ini. Bayangkan Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara, tambah bayar uang pengganti sebesar 809 M ya. Karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Padahal dia jelas-jelas nggak terbukti bersalah ya, nggak terbukti ada aliran dana, nggak terbukti ada suap menyuap, nggak ada mens rea, dan nggak terbukti merugikan negara. Yang ada dia malah menghemat anggaran negara sebesar 3,9 triliun. Dan kerombuk-kerombuk itu sampai detik ini masih dipakai gitu ya. Padahal Nadiem Makarim punya jasa untuk negeri ini, udah menciptakan jutaan lapangan pekerjaan lewat Gojek dan UMKM. Tapi dia tulus untuk membangun negeri ini. Namun apa yang negeri ini balaskan? Malah dikriminalisasi. Kalau begini, apalah artinya asas Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apa Pancasila sama Undang-Undang Dasar sekarang ini cuma jadi simbol semata? Jadi sampai sini kita paham geng ya, kenapa gaji hakim itu naik hingga 300%. Ya biar nurut sama para ahli neraka yang kelola negeri ini. Emang bangsat emang. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara. Jabatan megah yang pernah disandangnya berakhir di penjara. Yang menarik, saat vonis, satu hakim menyatakan dissenting opinion. Menyatakan mestinya pendiri Gojek itu bebas. Nikmati. Pengadilan Tipikor Jakarta baru saja menjatuhkan vonis untuk Nadiem Makarim. Nah, dari 3 hakim, 2 mengangkat kartu merah untuk Nadiem Anwar Makarim. Dan yang satu hakim justru berdiri sambil berkata, "Maaf, menurut saya orang ini seharusnya bebas." Nah, begitulah drama hukum yang meledak pada 30 Juni 2026. Mantan Menteri Pendidikan yang dulu dielu-elukan sebagai simbol birokrasi modern, itu akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Bukan cuma itu, dia juga dikenai denda 1 miliar dengan subsidi 190 hari kurungan apabila tidak dibayar. Nah, belum selesai, majelis hakim juga menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 597 juta 125 ribu. Kalau uang itu tidak dilunasi dalam 1 bulan yang masih bisa diperpanjang 1 bulan lagi, hadiahnya bukan bonus poin, nah melainkan tambahan 5 tahun penjara. Jadi total potensi hukuman Nadiem menjadi 15 tahun. Kasusnya berkaitan dengan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management dalam program digitalisasi pendidikan pada masa pandemi. Program yang dulu dipromosikan sebagai penyelamat sekolah di tengah COVID, kini justru berubah menjadi perkara yang menyeret mantan menterinya ke balik jeruji. Majelis hakim yang dipimpin Purwanto S. Abdullah menyatakan Nadiem terbukti sah. Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sisi hukum acara, perkara ini selesai di tingkat pertama, palu diketuk, vonis dijatuhkan.
Di tengah ruang sidang yang mungkin sudah siap ditutup, muncul satu suara yang membuat banyak mahasiswa hukum langsung membuka lagi buku hukum pidana. Hakim Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion alias pendapat yang berbeda. Kalau dua hakim berkata bersalah, Hakim Andi berkata, tidak, saya berpendapat terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan. Nah, ini bukan sekedar catatan kaki yang numpang lewat. Dalam dunia hukum, dissenting opinion adalah sinyal. Perkara tersebut memang menyimpan perdebatan serius. Artinya, para hakim yang memeriksa berkas, mendengar saksi, membaca dokumen, dan mengikuti seluruh persidangan bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda. Alasan Hakim Andi juga bukan karena sedang bangun kesiangan atau salah baca berkas. Ia menguraikan dasar hukumnya. Menurutnya tidak terbukti adanya niat jahat dari Nadiem. Tidak ditemukan konflik kepentingan pribadi penandatanganan Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Dinilainya merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan, bukan tindakan pidana. Bahkan hubungan sebab akibat antara tindakan Nadiem dengan kerugian negara yang dihitung berdasarkan audit BPKP dianggap belum cukup kuat untuk menjatuhkan pidana kepada seorang menteri. Nah, disinilah rakyat biasanya mulai bingung, loh kok hakim saja beda pendapat? Jawabannya justru disitulah indah sekaligus ruwetnya hukum. Pengadilan pidana bukan tempat menghitung siapa paling galak atau siapa paling keras mengetuk palu. Yang diuji adalah apakah seluruh unsur pidana benar-benar terbukti. Ada unsur perbuatan melawan hukum, ada unsur kesalahan, ada unsur niat. Ada hubungan kausal dengan kerugian negara. Kalau salah satunya dipandang belum terpenuhi, seorang hakim berhak menyatakan terdakwa seharusnya bebas. Salam logika. Breaking news guys. Entah dosa apa yang sudah diperbuat oleh Nadiem Makarim sehingga dia mendapat hukuman yang begitu berat. Apakah Nadiem Makarim lebih jahat dari Dadan Hindayana, mantan kepala BGN? Info saja ya guys, Nadiem Makarim hari ini divonis hukuman penjara 10 tahun. Terus diharuskan membayar denda sebanyak 1 miliar. Tambahannya harus mengganti uang sebesar 809 miliar. Dan kalau Nadiem Makarim tidak membayar 809 miliar itu, maka hukumannya akan ditambah selama 5 tahun. Dari 5 hakim, ada satu hakim yang menyatakan dissenting opinion. Namanya Hakim Andi Saputra. Dia membebaskan Nadiem Makarim dari segala dakwaan. Sedangkan 4 hakim menyatakan Nadiem bersalah. Menurut gua keputusan ini benar-benar gila dan tidak masuk akal. Tapi gua percaya banget kalau Allah tidak tidur. Akan ada saatnya kebenaran benar-benar dibuka. Sekarang kita tunggu saja apa yang akan dikenakan hukuman untuk Dadan Hindayana, mantan kepala BGN. Yang jelas-jelas itu sangat merugikan negara dan Dadan Hindayana mendapat uangnya. Jujur ya, saya itu masih janggal, masih merasa janggal di kasusnya Nadiem Makarim gitu loh. Bukan hanya ketika Nadiem Makarim di fakta persidangan terbukti tidak melakukan tindakan korupsi atau tindakan memperkaya diri, tapi juga seolah jaksa penuntut umum dan majelis hakim ya mempermasalahkan jenis laptop yang dibeli oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim memang membeli laptop jenis Chromebook, ya, tidak memilih laptop yang berbasis Windows. Nah, masalahnya di sini seolah Chromebook yang dipilih oleh Nadiem Makarim ini adalah indikasi bahwa Nadiem melakukan tindakan koruptif. Padahal kalau kita lihat Chromebook nih ya, Chromebook adalah jenis laptop yang notabene tidak memerlukan update sistem. Berbeda halnya dengan laptop yang berbasis Windows. Kalau laptop berbasis Windows tentu saja memerlukan update sistem. Kalau kita lihat harga OS Windows di katalog resmi pemerintah, harganya bervariasi. Ada ratusan sampai jutaan. Artinya OS Windows itu sendiri tidak murah.
gitu. Dan kalau kita lihat juga harga laptop di katalog resmi pemerintah itu harganya paling murah 10 jutaan. Berbeda dengan Chromebook yang dibeli oleh Nadiem Makarim. Harga Chromebook itu harganya kira-kira 5-7 juta. Tidak perlu update sistem, yang artinya device yang dibeli oleh Nadiem Makarim itu justru menghemat anggaran dibanding laptop yang pada umumnya dibeli oleh pemerintah gitu loh. Tapi ketika Nadiem Makarim jelas-jelas lebih memilih device yang menghemat anggaran, tapi justru dijadikan alasan untuk didakwa bahwa Nadiem Makarim melakukan tindakan korupsi. Aneh gitu. Ya, saya sebagai orang awam, what the fuck? Melakukan penghematan kok malah divonis bersalah.